Shalom. Puji Tuhan kalau kita boleh kembali beribadah. Ini adalah minggu pertama kita di bulan keempat tahun 2020. Luar biasa penyertaan Tuhan atas hidup kita, amin. Walaupun mungkin dalam perjalanannya tidak semudah yang kita bayangkan, tapi kalau hari ini kita boleh di tempat ini dan saudara boleh menyaksikan live streaming di rumah, bukankah itu adalah bukti penyertaan Tuhan atas hidup setiap kita? Katakan amin. Haleluya. Sebelum kita menyembah Tuhan bersama, saya rindu untuk mengingatkan, karena saya sendiri pun diingatkan akan hal ini, bahwa penyembah yang sejati itu tidak dilahirkan di tempat yang gilang gemilang, tidak dilahirkan di tempat yang nyaman bahkan, tapi justru penyembah yang sejati itu lahir di tempat yang tersembunyi, bahkan mungkin cenderung gelap dan jauh dari kata nyaman. Jadi kalau hari-hari ini mungkin kita dalam keadaan yang sama-sama juga tidak begitu nyaman, saudara, tapi ini adalah hari-hari yang tepat untuk kita menyembah Tuhan. Kita semakin intim lagi sama Tuhan, kita semakin melekat, kita semakin boleh menyenangkan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau hampiri tahtanya, karena Dia Allah yang baik, karena Dia Allah yang setia. Apapun keadaan kita hari-hari ini, Tuhan selalu ada berserta dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau putuskan dengan kesadaran penuh kami mau tetap menyembah-Mu. Apapun yang terjadi, kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Kami mau tetap bernyanyi bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau tetap memuji-muji Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau layak, karena Engkau sungguh layak Tuhan.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan
memuji, menyembah Engkau, bahkan lebih lagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berapa banyak dari kita yang mau terus berharap sama Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu. Yang di rumah juga, boleh lambaikan tanganmu. Katakan wuhu. Haleluya. Sebab kesetiaan Tuhan lebih dari hidup. Amin. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu Tuhan. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Dari awal katakan, Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. katakan ku memuji. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Amin. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Haleluya. Mari sama-sama yang berharap sama Tuhan. Kita katakan pujian ini dari awal. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Mari pandang tempat kudusnya. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Angkat kedua tangan menyanyikan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan, ku memuji Tuhan seumur hidupku. Amin. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Puji Engkau. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, Amin. dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap Kami Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu. Lebih
Tuhan? Amin. Yang di rumah katakan amin. Dengan iman saya dengar. Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Oleh sebab itu, mari kita puji Dia lebih lagi. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Karena Kau besar, Kau dahsyat, Kau hebat. Mari sama-sama kita katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Pemilik kehidupan kami. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Ini doa kami Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Hey, yeah. Great is our God. Tepuk tangan di atas kepalamu. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sing it. Great is our God. Sungguh Dia Allah yang dahsyat. Katakan amin. Boleh kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa
Silahkan saudara boleh siapkan hati saudara. Kita mau mendengarkan pesan-pesan dari gembala kita. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus menyeberang Danau Galilea dengan sebuah perahu, Tuhan Yesus tidur di buritan perahu itu. Keadaan yang tadinya tenang tiba-tiba berubah. Angin taufan datang menerpa, ombak besar datang, dan air masuk ke dalam perahu. Murid-murid sangat ketakutan dan membangunkan Tuhan Yesus sambil berkata, "Tolong guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Tuhan Yesus bangun dan dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Apa yang terjadi? Angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada lainnya, "Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Bukankah keadaan pada waktu itu mirip dengan keadaan hari-hari ini? Tadinya keadaan tenang-tenang saja, tetapi ketika memasuki tahun 2020, tiba-tiba kita dikejutkan oleh badai yang datang menerpa. Dalam tempo sekitar 4 bulan, COVID-19 dengan cepat menyebar dari Wuhan, China, dan saat ini hampir ke seluruh bagian dunia ini. Krisis ekonomi mulai melanda dunia, termasuk Indonesia. Paparan COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya melebihi tempat-tempat lainnya di Indonesia. Banyak orang-orang yang kita kasihi meninggal dunia. Orang-orang mulai panik, ketakutan, sangat khawatir melihat kejadian ini. Kita mulai berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan. Tetapi sepertinya Tuhan Yesus tidak menjawab. Tetapi seperti yang terjadi pada waktu itu. Pada waktunya Tuhan Yesus akan menghardik kepada COVID-19, kepada krisis ekonomi. "Diam, tenanglah." Setelah itu kita akan terheran-heran melihat bahwa semua kejadian mencekam ini akan berhenti, akan berlalu. Saya percaya setelah kejadian ini akan banyak orang bertanya, siapakah gerangan Tuhan Yesus sehingga COVID-19 dan krisis ekonomi menurut perintahnya? Siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu? Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Segala sesuatu dia yang punya. Segala sesuatu harus menurut perintahnya. Termasuk COVID-19. Termasuk krisis ekonomi. Jadi melalui semua peristiwa ini, akan banyak orang yang tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan akan menyelamatkan umat manusia. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang berseru akan diselamatkan. Pesan kunci untuk terjadinya semua ini, bahwa kita harus berteriak terus-menerus dengan tidak henti-hentinya, meminta pertolongan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mendengarkan teriakan kita ini. Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14, kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana semua ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepas penyakit sampar di antara umat Tuhan. Ini berbicara tentang COVID-19. Tuhan meminta agar kita, semua orang-orang percaya, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya kita harus mengoreksi diri, bertobat, minta ampun. Kalau kita orang-orang percaya melakukan itu, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan memulihkan negeri kita, Indonesia yang tercinta. Saya percaya hari-hari ini banyak orang percaya, termasuk saya, melakukan hal ini. Saya banyak berdoa di menara doa lantai 12 di SICC. Akhir-akhir ini Tuhan ingatkan kepada saya, kejadian waktu tempat ini untuk pertama kalinya dipakai sebagai menara doa. Salah seorang pendoa mendapatkan penglihatan. Ada sebuah telinga yang besar. Dan Tuhan berikan ayatnya dari 2 Tawarikh 7 ayat 15 dan 16. Yang berkata,
Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Setiap kali saya berdoa, saya selalu mengingatkan Tuhan tentang hal ini. Bahwa Tuhan menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Di situ saya terus menerus dengan tidak henti-hentinya berdoa untuk keadaan yang terjadi saat ini. Saya meminta belas kasihan Tuhan supaya semua ini berlalu. Saya juga diperkenankan oleh Tuhan melihat hal-hal yang tidak saya mengerti. Dalam pergumulan itu, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mengerti akan semua ini, tetapi saya menerima segala keputusan Tuhan. Dalam keadaan galau seperti ini, tiba-tiba saya mendapatkan kiriman lagu, Bagi Dialah Kemuliaan, yang dinyanyikan oleh saya sendiri. Ketika saya menyimak lirik lagu itu, saya menangis. Lirik lagu itu diambil dari Roma 11 ayat 33 sampai dengan 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di sini saya disadarkan oleh Tuhan bahwa siapa saya ini yang sebagai manusia sepertinya harus mengerti semua pikiran Tuhan. Ternyata Alkitab berkata bahwa segala keputusan Tuhan tidak terselidiki. Jalan-jalan Tuhan tidak dapat diselami. Engkau Tuhan yang berdaulat. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apakah saudara juga berdoa kepada Tuhan agar badai COVID-19 dan krisis ekonomi ini segera berlalu? Ada berapa banyak yang berkata, tolong Tuhan Yesus, tidakkah Engkau peduli kalau kami binasa? Seperti yang terjadi pada waktu itu, Tuhan akan berkata kepada kita, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Saya diingatkan oleh seorang pendoa syafaat yang berkata kepada saya bahwa tulah di Mesir berhenti setelah anak domba Paskah disembelih. Kemudian setelah itu saya diberikan satu pengertian. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun pada waktu Paskah? Setelah itu ada yang memberikan kepada saya nubuatan Chuck Pierce yang dituliskan dalam charismanews.com. Chuck Pierce pada waktu tahun 2006 pernah bernubuat untuk saya, yaitu akan dipakai dalam pelayanan kesembuhan. Dan nubuatan itu terjadi. Nah, Chuck Pierce pada bulan September 2019 bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tanggal 26 Januari 2020, kembali Chuck Pierce bernubuat bahwa suatu wabah yang besar datang menyerbu untuk menguji kita sampai dengan Paskah. Bagi saya, apakah hal ini berarti bahwa pada waktu Paskah
COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun. Hal yang mirip juga dikatakan oleh Cindy Jacob kepada Chuck Pierce pada tanggal 3 Januari 2020. Cindy berkata bahwa dalam 3 bulan pertama di tahun 2020, agar Chuck Pierce berhati-hati untuk perjalanan internasionalnya dan harus banyak beristirahat. Dan itu dilakukan oleh Chuck Pierce. Sekarang Chuck Pierce banyak menulis buku dan istirahat. Selain itu, Chuck Pierce menginterview seorang nabi bernama Shawn Bolz yang berkata bahwa Tuhan memberitahu kepada dia bahwa akhir COVID-19 sudah dekat. Terhadap nubuatan ini, saya meresponi dengan doa-doa saya, di mana yang tadinya difokuskan untuk meminta kepada Tuhan agar COVID-19 itu berhenti. Tetapi sekarang Tuhan Yesus menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan menghardik badai itu dan berkata, diam, tenanglah. Karena itu sekarang saya memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Kita sekarang memasuki peperangan rohani yang dahsyat. Mari, saya mengajak saudara untuk berdoa seperti itu. Kita memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Dalam melakukan peperangan rohani ini, saudara harus banyak berbahasa roh. Saya percaya setiap kita menginginkan agar badai COVID-19 dan krisis ekonomi cepat berlalu. Karena itu gereja Tuhan harus bersatu. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling menjelekkan. Saya percaya melalui peristiwa ini justru Tuhan mengendaki agar gereja Tuhan menjadi satu. Unity. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 17. Bahwa unity adalah kunci utama untuk terjadinya penuaian jiwa-jiwa. Melalui peristiwa COVID-19 ini merupakan wake up call bagi gereja Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Kita doa sama-sama. Oh Tuhan, Kau melihat keadaan anak-anak-Mu saat ini, Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan Kau hari ini memberikan kepada kami cara untuk menyelesaikan semua ini. Engkau mau ya Tuhan, kami yang percaya sekarang memerintahkan kepada COVID-19, memerintahkan kepada krisis ekonomi. Diam, tenanglah. Dan saya percaya Tuhan, apa yang dikatakan oleh kami, itu akan terjadi. Bapak, terima kasih buat semuanya. Engkau berikan otoritas kepada kami semua. Bapak, sembuhkan yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Malam pujian penyembahan diadakan pada tanggal 8 April jam 19.30. Ibadah Jumat Agung tanggal 10 April akan diadakan secara online di jam 10 pagi dan 1 siang, juga disertai dengan perjamuan kudus. Bagi jemaat kul, roti dan anggur perjamuan dapat diambil di gembala kul masing-masing. Bagi jemaat non-kul dapat menghubungi sekretariat di nomor berikut. Bagi jemaat yang kesulitan untuk mengambil roti dan anggur perjamuan, dapat menyediakan roti atau biskuit dan sirup untuk perjamuan kudus sesuai dengan jumlah orang yang ikut beribadah, kecuali anak-anak di bawah usia 12 tahun. Tim Diakonia GBI Tanjung Duren akan membagikan beras dan nasi bungkus kepada orang-orang yang paling terdampak secara ekonomi karena COVID-19 ini. Untuk itu, kami mengajak seluruh jemaat untuk turut berperan dan ikut menjadi berkat bagi sesama. Program ini akan berjalan selama 8 minggu ke depan, dimulai dari Sabtu 4 April kemarin.
Bagi jemaat yang rindu menjadi berkat, dapat menggunakan rekening diakonia di nomor berikut. Kami membuka konsultasi kesehatan gratis bagi jemaat GBI Tanjung Duren. Silahkan hubungi tim TJD atau tanya jawab dokter di nomor WhatsApp berikut ini. Untuk persembahan umum dan perpuluhan dapat dikirimkan ke nomor rekening berikut. Ibadah Paskah di minggu depan akan diadakan di jam 7.30, jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 5 sore. Disertai dengan sekolah minggu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, walaupun secara fisik kami tidak berada di satu ruangan Tuhan, tapi kami percaya secara roh kami berada di tempat yang sama, yaitu kami berada di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu.
Shalom, saya Mark McClendon dan saya happy sekali, senang banget bisa bersama-sama dengan jemaat di GBI Tanjung Duren hari ini. Dan saya percaya bahwa apa yang akan Tuhan kerjakan hari ini luar biasa, karena firman Tuhan selalu mengubah kita kalau kita percaya. Jadi firman Tuhan itu merubah pola pikir kita. Firman Tuhan bisa membongkar dusta dan ketakutan. Dan firman Tuhan bisa mentransformasi hati kita. Asal kita mau menaruh percaya kita padanya. Dan di masa yang sangat unik, sangat langka. Mungkin dalam sejarah manusia hanya ada beberapa kali yang seperti ini, di mana manusia secara global menghadapi sebuah epidemi yang mengancam. Dan memang ini adalah virus yang ganas, ini adalah virus yang mudah sekali menular dari tangan ke barang, barang ke tangan, dari lewat udara dan sebagainya. Jadi ini adalah virus yang memang patut kita waspada, kita harus berhati-hati, dan kita harus mulai untuk menjaga jarak, dan kita harus melakukan banyak hal dengan cara yang berbeda. Kita tidak bisa lagi berasumsi bahwa orang-orang yang kita lihat dan kita berinteraksi bebas daripada COVID-19. Namun di dalam itu semua kita harus juga tidak tunduk kepada rasa takut, tidak pada akhirnya menjadi budak daripada rasa khawatir dan cemas. Banyak orang yang masalahnya adalah masalah keuangan sekarang. Banyak juga orang yang menghadapi masa yang tidak menentu, 1 atau 2 bulan ke depan. Mungkin ini juga akan sampai kepada bulan Juni. Kalau seperti itu bagaimana? Tetapi kita dengar apa yang Yesus katakan. Dia katakan, janganlah khawatir, karena tidak ada orang dengan khawatir menambah sehasta saja kepada hidupnya. Hari ini, kekhawatiran hari ini cukup untuk hari ini. What you face today is enough for today. Cukup kita ambil hari demi hari, langkah demi langkah. Saya sering ajarin anak saya bilang, bagaimana kamu kalau harus makan seekor gajah? Caranya itu bagaimana? Ini waktu mereka masih kecil. Mereka mikir, dan mereka menawarkan berbagai macam ide yang kreatif. Tapi saya kini jawab mereka, gajah pun bisa dimakan sesuap demi sesuap. Ya, jadi demikian juga kita mendaki gunung, langkah demi langkah. Dan kalau kita tidak menyerah dalam perjalanan, maka kita juga akan sampai pada puncaknya. Nah, saya percaya bahwa hari ini ada keperkasaan ilahi yang diimpartasikan lewat ibadah bersama. Saya percaya bahwa hari ini Roh Kudus hadir, dan dia berhembus melalui firman Tuhan, dan dia mulai untuk berbicara secara spesial kepada Anda hari ini. Karena pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah pesan yang luar biasa. Pesan yang bicara bagaimana Tuhan kita berdaulat atas segala sesuatu dan melalui segala keadaan. Saudara, saya mau katakan bahwa tidak semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Kita harus mengerti bahwa ada bedanya antara apa yang Tuhan hendaki dengan apa Tuhan izinkan. Dan saudara, saya percaya bahwa virus ini, COVID-19 ini, pertama bukan ciptaan Tuhan. Dan yang kedua, tidak dirancangkan oleh Tuhan untuk menyiksa manusia atau untuk menghukum manusia. Saya tidak percaya. Saya percaya bahwa sakit penyakit itu adalah akibat daripada dunia yang terjatuh dalam dosa. Dan itu terjadi dengan sendirinya, di mana dunia yang
yang berada di bawah kuasa kutuk dan dosa dan maut menghasilkan atau melahirkan berbagai macam penyakit. Dan saudara, karena itu kita harus mengerti bahwa justru salib Kristus adalah sumber kesembuhan, sumber jawaban, sumber solusi, jalan keluar, adalah pengampunan, pemulihan, adalah cara Tuhan untuk membalut manusia dan membawa dia dalam kehidupan yang kekal. Jadi saudara, salib itu bicara bagaimana Tuhan pulihkan kita, bagaimana kuasa Tuhan menyambar kita, bagaimana kita diamankan di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa COVID-19 ini walaupun diizinkan oleh Tuhan, itu bukan kehendak Tuhan. Jadi saudara juga bukan kehendak Tuhan, saudara tertular COVID-19, bukan kehendak Tuhan juga bahwa melalui ini semua Anda diuji imannya. Memang ujian iman itu akan datang, tetapi tidak berarti bahwa Tuhan rancangkan mencobai saudara, rancangkan untuk saudara dijebloskan di dalam berbagai macam masalah. Saudara, dunia akan menghantam kita, dosa akan kuasa dosa akan menggoda kita. Akan ada orang-orang lain yang berdosa terhadap kita, sehingga kita ada terhempit, kita ada dalam keadaan terjepit. Tetapi Tuhan adalah sumber penyelesaian. Dia adalah yang kalau kita percaya dan berseru kepada Dia, Dia yang menyelamatkan, Dia yang mengangkat, Dia yang menolong, dan Dia yang memberi jalan keluar. Kalau Anda percaya, katakan amin. Kalau Anda di rumah dengan keluarga, lihat kiri kanan, katakan kepada suami atau istri atau anak, amin. Dan mari kita hari ini aminkan firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya sedang berbicara dengan pemimpin saya dari pelayanan kami CBN yang berada di Yangon. Lagi berdoa, dia di Myanmar, dan lagi kami tukar pikiran. Karena di seluruh Asia Tenggara kami melayani, bagaimana kami harus menghadapi situasi ini yang berbeda-beda di setiap negara. Dan akhirnya saya bilang kepada beliau, saya bilang, yuk kita doa bersama yuk gitu. Dan kita mulai berdoa lewat Zoom atau lewat WhatsApp, saya lupa. Dan kita lagi berdoa, tiba-tiba Roh Kudus bicara begitu kuat kepada saya. Dan pesan itu yang saya mau bagikan kepada saudara hari ini. Dan itu berasal daripada kitab Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang ke-19 sampai 21. Biasanya saudara, kita kalau baca Yesaya pasal 59 dan 60, orang milih Yesaya pasal 60 ayat 1. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Tetapi 2 atau 3 ayat sebelumnya, firman Tuhan begitu luar biasa berbicara. Dan itu adalah untuk keadaan kita di masa kita menghadapi COVID ini. Di masa Anda menghadapi tantangan yang luar biasa. Di mana Anda sedang menghadapi keadaan yang sepertinya sangat tidak menguntungkan. Mungkin Anda sedang makan tabungan saudara. Mungkin Anda sedang bingung mengenai bagaimana Anda harus menata kehidupan rumah tangga atau kegiatan saudara atau bisnis saudara atau usaha saudara dan sebagainya. Bagaimana kalau anakmu sedang ada di luar seperti anak kami yang sedang kuliah di luar? Bagaimana apabila ini semua bertubi-tubi silih berganti menghantam pikiran kita. Nah, lebih daripada apa yang tadi Yesus katakan, janganlah khawatir karena tidak bisa menambahkan sehasta saja. Kita harus lebih daripada tidak anxious, lebih daripada tenang, lebih daripada pokoknya lu percaya sama Tuhan deh. Kita harus mengerti bahwa Tuhan kita sungguh berdaulat dan bahwa Tuhan kita memiliki kuasa yang luar biasa. Saudara ingat bahwa Dia adalah Alfa dan Omega. Dia awal, tetapi Dia juga akhir. Dia tahu akhir dari sejak awal. Artinya saudara, tidak ada yang mengejutkan Tuhan.
masa ini walaupun tidak ada yang prediksi, tidak mengejutkan Tuhan. Tuhan tidak sedang geleng-geleng kepala di surga, lagi cemas dan lagi bingung mengenai apa yang harus dia kerjakan sekarang di muka bumi. No. Tuhan itu 100% siap, 100% mengerti, dan dia punya kehendak bagi kita di masa yang sukar. Jadi kita jangan tenggelam di dalam kebingungan. Mari kita dengar firman Tuhan, kita serap firman Tuhan untuk masa COVID-19 ini. Yesaya pasal 59 ayat 19 sampai 21. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam. It's the west, ya, barat, ya. Dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit, timur sampai barat. Ia akan, sebab, ada sebabnya. Kenapa orang kagum? Kenapa orang takut? Kenapa orang itu melihat dan mengatakan, wow, God is amazing. Karena dia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan, driven by the breath of God. Dan dia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ini bicara bagaimana Yesus dalam kuasanya sebagai penebus. Ingat, karya salib bicara mengenai penebusan, pemulihan, lawatan, pengampunan. Dia datang sebagai penebus. Kepada siapa? Orang yang percaya kepadanya, katanya. Dan dia datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didesak, yang didorong oleh nafas Tuhan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya pergi ke sebuah bendungan di Amerika yang besar sekali, namanya Bendungan Hoover. Dan Bendungan Hoover ini adalah bendungan raksasa yang dibangun oleh Amerika Serikat pada masa krisis ekonomi tahun 30-an, hampir 100 tahun yang lalu. Dan bendungan ini dijadikan salah satu sumber listrik terbesar di Amerika Serikat selama hampir 70 tahun. Dan waktu itu saya punya kesempatan pakai topi keras, yang topi kuning, masuk ke dalam dan saya tur bendungan tersebut. Dan saya ingat, saudara, bagaimana saya masuk di ruangan yang ada turbin-turbin listrik. Ada 8 di sayap kanan, 8 di sayap kiri. Lagi kami tur, itu tiba-tiba salah satu daripada petugas untuk memberi kami tur, itu dia panggil saya. Karena mungkin dia melihat betapa saya bergairah, betapa saya tertarik dengan sistem, dengan mengerti mengenai bagaimana cara fungsinya bendungan ini. Kemudian dia bilang kepada saya, dia bilang, Pak, dia bilang, ya, dia nggak bilang Pak, karena ini di Amerika Serikat, dan di Amerika Serikat nggak ada yang pakai istilah Pak gitu. Tapi dia bilang kepada saya begini, dia bilang, do you want to see one of these turbines get switched on? Dia bilang, kamu mau nggak lihat salah satu turbin ini tak lagi mau dinyalain, mau nyaksiin nggak? Saya bilang, wah, saya bilang, aku mau. Dia bilang, tunggu aja. Tur itu berangkat, akhirnya kami tinggal berdua. Dan apa yang terjadi adalah mereka buka. Jadi ada lorong panjang yang naik ke atas ke permukaan danau. Nah, danau ini tuh sangat dalam, danau ini sangat luas, dan pintu yang dibuka itu sekian puluh meter, saya tidak tahu persis, di bawah permukaan air danau tersebut. Terus apa yang terjadi waktu pintu itu dibuka? Tekanan daripada jutaan ton air yang terus menekan pintu itu, tiba-tiba itu air yang mendesak sedemikian rupa. Waktu pintu buka, airnya itu masuk ke dalam lorong, kemudian jatuh ke bawah, turun ke bawah dengan kecepatan tinggi. Apa yang terjadi? Dia sampai kepada ruang genset. Saya lihat sendiri, genset itu gede banget. Genset itu besar sekali. Itu kalau mau manusia putarkan, itu it's almost impossible. Kipas-kipasnya itu lebih tinggi daripada saya.
besar-besar. Satu turbin itu luar biasa. Dan apa yang terjadi? Waktu air itu turun, saya rasa lantai mulai bergetar. Saya rasa itu air turun dari atas itu kayak ada deru. Tiba-tiba air itu menghantam turbin, kipas turbinnya di bawah lantai. Ada ruang di mana air itu masuk. Dan kipas itu yang kelihatan di atas, separuhnya yang ada di bawah. Itu dihantam oleh air. Dan turbin itu putar seperti mainan anak kecil. Dia mulai putar seperti itu. Itu seperti suara geledek. Saya kaget setengah mati. Saya terkejut. Dan yang bawa saya dalam tour itu, dia pun senyum, dia ketawa, dia senang. Karena dia tahu kalau saya terkejut pasti tipsnya gede. Mungkin ya. Kemudian aku lihat itu turbin putar seperti mainan anak kecil. Tiba-tiba listrik dihasilkan. Tahukah saudara bahwa satu bendungan itu dengan hanya beberapa turbin itu bisa menghasilkan listrik untuk apa? Los Angeles, untuk Phoenix, Arizona, untuk Las Vegas, Nevada, kota judi itu, untuk menghasilkan listrik buat Albuquerque, New Mexico. Kota-kota jadi terang. Karena apa? Karena ada bendungan ini yang menghasilkan air. Airnya dari mana? Arus dari tempat yang sempit. Tahukah saudara bahwa firman Tuhan ini bicara seperti itu? Bahwa Yesus adalah kuasa seperti itu. Arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan saudara, tahukah saudara bahwa yang membuat air itu mengalir, yang membuat air itu turun dan menghantam itu turbin dengan begitu dahsyat adalah pintu yang dibuka. Pintunya mungkin paling kecil, turbinnya jauh lebih gede, ya, lorongnya jauh lebih gede, jauh lebih panjang. Tetapi pintu yang menentukan. Kalau pintu buka, air mengalir, bang, hasil luar biasa. Tahukah saudara, pintu ini bicara mengenai faith. Pintu ini bicara mengenai orang yang percaya pada Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, di masa COVID ini, di masa di mana banyak orang pucat pasi, banyak orang dalam kebingungan, banyak orang itu kok bisa begini, ada pandemi seperti ini, ada virus yang ganas, aduh bagaimana nih gitu. Dan kita mulai cemas, mulai khawatir. Tunggu dulu, karena firman Tuhan mengatakan wait, ada yang lebih daripada itu. Arus dari tempat yang sempit itu mengalir bagi orang yang menaruh percaya kepada Kristus. Di sini dikatakan, di ayatnya yang di sini dikatakan dia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Wah, luar biasa. Dan ia akan datang sebagai penebus. Untuk siapa? Untuk umatnya. Untuk orang yang berbalik dari pemberontakannya. Orang yang bertobat. Orang yang berbalik. Orang yang menaruh percaya sama Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan, kuasanya akan mengalir bagi dia. Turbin itu akan dinyalakan bagi dia. Pintu dibuka dan kuasanya mengalir dalam hidup kita. Dan seluruh kehidupan kita dinyalakan oleh kuasanya Tuhan. Percayakah saudara? Ya, itulah firman Tuhan. Masalahnya saudara adalah percaya kita, itu aja. Karena kelima panca indera itu suka melawan rasa percaya kita. Ya, kita percaya lebih mudah percaya apa yang kita lihat, apa yang kita rasa. Ya, kemarin minggu lalu aku lagi ngobrol sama staf saya, sama salah satu pemimpin saya. Dia bilang, Pak, saya kayaknya nggak enak nih, saya batuk nih. Oh ya? Iya, kayaknya aku demam. Aku terus periksa demam. Oh, kamu demam. Saya nggak tahu saya demam atau tidak, tetapi rasanya demam. Ya, terus aku batuk ini nggak hilang batuknya. Oh ya, waduh, ini bagaimana nih gitu. Dan ternyata saudara, semakin dia pikir, semakin dia rasa, semakin dia feeling mengenai COVID-19, semakin tubuhnya manifestasi gejala-gejala COVID-19. Ya, jadi kita
kelima panca indera kita begitu kuat. Apa yang kita takuti itu bisa kita manifestasikan. Makanya saudara, kita harus menaruh percaya kita pada Tuhan. Dan rahasianya adalah firman. Rahasianya adalah bagaimana supaya firman Tuhan ini yang menjadi landasan kita. Firman Tuhan ini yang masuk dan menjadi terbesar. Saya ingat berapa waktu yang lalu saya beli mobil. Ini mungkin 2 tahun yang lalu. Dan saya ingat, saya kepengen sekali beli itu mobil. Dan itu mobil tahun 2008. Waktu itu saya beli mobil bekas. Tapi keren banget. Lalu saya ingat, saya sama istri saya punya perjanjian bahwa kita tidak akan beli sesuatu kalau kita nggak doa dulu. Kalau kita nggak lepas sehari, kita doa dulu. Dan keputusan itu menyelamatkan kami daripada banyak pembelian yang salah. Yang pembelian dari emosi atau dari rasa ingin, bukan dari kebutuhan kita. Dan saya ingat, saya pulang daripada itu daripada itu showroom mobil di Sunter. Dan saya ingat waktu saya pulang, heran di mana-mana saya pergi, saya lihat mobil yang mirip dengan mobil saya. Mereknya sama, tahunnya hampir sama. Seperti saya terbangkitkan, saya terbangun, saya tercelik. Saya lihat, loh itu ada satu yang merah itu merah. Oh, yang ini ada, oh hitam keren ya. Oh, yang ini ada, loh kok tiba-tiba di mana-mana ada. Kenapa? Karena panca indera saya terkipas oleh keinginan apa yang saya lihat, apa yang sedang saya pikirkan. Makanya saudara, ada kalanya kita harus matikan sosmed kita dan kita harus baca firman. Ada kalanya kita harus matikan berita dan kita harus mendapatkan berita terbaik sepanjang masa, yaitu firman Tuhan. Ada saatnya di mana kita harus tinggalkan apa kata manusia itu, semua berita buruknya. Dan kita harus kembali lagi mengisi pikiran kita dan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan Yesus akan datang dengan kuasanya seperti itu. Dia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit. Bagi Anda yang percaya, bagaimana percaya? Makan itu firman, hirup itu firman. Taruh itu dalam pikiranmu dan hatimu. Dan mulai saudara cerna firman. Sehingga itu yang menjadi sumber di dalam batin dan hati saudara. Roh Kudus akan menghidupkan turbin itu. Dan apa akan dihasilkan? Terang. Ide, konsep, kreativitas, rasa percaya, sukacita, damai sejahtera, buah-buah roh. Sekarang kita stuck di dalam rumah, ya kita tiba-tiba kita kepengen ya saya lebih banyak waktu dengan keluarga. Sekarang 24 jam per hari, 7 hari dalam seminggu bersama dengan keluarga. Istriku ada di sini, and di minggu pertama wonderful, luar biasa. Di minggu kedua saya bilang, loh kok ada polisi di rumah? Saya naik ke atas, dia tanya, mau kemana kamu? Ya saya naik ke atas, mau ngapain? Ya aku mau naik ke kamar. Mau ngapain di kamar? Iya enggak? Turun lagi. Kamu mau kemana? Aku mau turun ke dapur. Mau ngapain? Cari makan. Kamu mau makan apa? Dan akhirnya saudara kita ini di dalam rumah seperti ini. Tahukah saudara? Kalau kita nggak punya firman, kalau kita nggak benar-benar kita cerna firman Tuhan, kita akhirnya bisa saling gigit, kita bisa saling menyerang satu dengan yang lain. No. Ini kesempatan yang mulia, yang indah, yang luar biasa. Untuk apa? Untuk kita belajar untuk menjadi family again. Belajar dong untuk menjadi pasangan again. Belajar untuk saling mengasihi. Belajar untuk saling mengampuni. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kesempatan untuk kita mengatakan, belas kasihan menang atas penghakiman hari-hari. Itulah DNA kami.
Itu bukan keputusan sekali-sekali. Itu adalah pola kami, cara kami. Kenapa? Firman yang mengajar kami. Inilah kesempatannya. Nah, kemudian apa yang dikatakan berikut? Baru Yesaya pasal 60 ayat yang pertama mulai bunyi. Ya. Yesus datang, Sang Penebus datang. Arus dari tempat yang sempit, kuasanya begitu luar biasa, menyalakan turbin ilahi dalam kehidupan setiap orang percaya. Luar biasa, orang akan kagum sama Tuhan, orang akan takut kepada namanya, orang akan mengakui dia, melihat dia. Lalu Yesaya pasal 60 mengatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Turbin itu dinyalakan di mana? Di dalam dirimu. Turbin itu dinyalakan di mana? Di dalam batinmu, hatimu. Dan apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tahukah saudara? Di masa di mana kegelapan menutupi bumi, itulah saatnya terang itu nyala. Dan makin gelap dunia, makin luar biasa terangnya Tuhan. Lihat di sini apa yang dikatakan. Berikut. Dikatakan di sini dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kenapa kita perlu menjadi terang? Kenapa kita butuh turbin ilahi itu yang menyalakan segala sesuatu? Karena dunia gelap. Dunia dibawa ke kekelaman dan ketakutan dan kegelapan dan pesimis dan khawatir dan cemas. Kita bukan bagian daripada itu, tidak. Ada firman yang menyalakan turbin dalam diri kita. Ada kemuliaan Tuhan terbit atas hidup kita. Kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Wow, luar biasa. Setelah itu dikatakan, nah makanya bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu itu. Ya, yang ajaib. Tahukah saudara bahwa memang masa seperti ini adalah kesempatan kita untuk mengalami Tuhan. Kesempatan kita untuk mengalami yang adikodrati. Ini kesempatannya di mana di kemudian hari kita bersaksi dan bilang memang sungguh-sungguh Tuhan ajaib. Pernahkah saudara berpikir tanpa ujian dan tanpa masalah, tanpa pencobaan, tanpa ada yang menghantam kita, menghajar kita, nggak mungkin ada kesaksian. Kesaksian itu ada karena kita alami bahwa di tengah-tengah itu semua Tuhan unggul. Di tengah-tengah itu semua Tuhan baik. Di tengah-tengah itu semua, sekalipun dalam kegagalan kita, Tuhan itu mengampuni. Dan kita ada dalam genggaman anugerahnya. Itu kan kesaksian. Kita alami Tuhan di masa yang kurang menguntungkan. Makanya setiap kita, Tuhan izinkan kita melalui masa-masa yang sukar. Dan Dia setia bagi setiap orang menaruh percaya padanya. Percaya kuasanya seperti arus dari tempat yang sempit. Didorong oleh nafas Tuhan. Menyalakan turbin ilahi dalam setiap kita yang percaya. Sehingga saudara mampu menjadi terang. Saudara mampu bukan hanya menyinari rumah tanggamu, tetapi rumah tanggamu menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saya mengingatkan saudara, memang ini momennya di mana dunia menanti. Makanya kita jangan hidup untuk diri kita sendiri. Terang itu adalah untuk dibagikan kepada dunia dalam gelap dan kelam. Kita harus ingat untuk menjadi murah hati. Ingat untuk memberi. Jangan berhenti memberi di masa di mana Anda makan tabungan. Tetap kita memberi. Tetap kita murah hati. Kita lihat orang butuh, kita ulurkan tangan kita. Kita lihat orang di dalam kesulitan, kita berusaha untuk menolong. Memang di masa ini kita harus jaga jarak, jaga diri kita masing-masing. Tetapi kita harus tetap murah hati, tetap kita menjadi blessing dan memberkati. Amen. Saya mau berdoa untuk saudara hari ini. Saya mau berdoa supaya ada perlindungan dan pertolongan Tuhan. Tapi lebih daripada itu, saya mau berdoa supaya saudara bebas dari setiap rantai kecemasan,
ketakutan. Ketakutan adalah Tuhan yang jahat, saudara. Jangan mau diperbudak oleh ketakutan. Firman Tuhan mengatakan kami tidak diberi roh ketakutan, tapi kasih, kuasa, dan akal yang sehat. A sound mind, love, power, and a sound mind. Kasih Allah. Ya. Kemudian kuasa Allah, turbin itu, dan akal yang sehat. A sound mind. Budi yang sehat, ya, yang utuh. Dan saudara, saya percaya Tuhan akan memberi Anda a lot of amazing ideas and creativity di masa yang sukar ini. Ya, praise God. Kita tidak menjadi takut, kita menjadi waspada. Kita tidak menjadi cemas, kita menjadi orang yang pertimbangkan segala sesuatu dengan bijaksana. Bolehkah saya berdoa? Kalau boleh, suami istri bergandengan tangan. Puji Tuhan, jemaat di GBI Tanjung Duren, saya percaya hari ini Anda diberkati. Anda sekarang bergandengan tangan, orang tua juga dengan anak. Dan kita minta supaya Roh Kudus yang datang, Roh Kudus yang berhembus di rumah tangga saudara, di dalam, di setiap lokasi dimanapun Anda berada. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Doa kami adalah kerajaan-Mu datanglah dan kehendak-Mu jadilah di bumi sama seperti di surga. Biar kerajaan surga menginvasi rumah tangga kami. Kerajaan surga oleh firman-Mu menginvasi hati kami, batin kami. Biarlah kerajaan surga dengan segala kekuatan dan kuasa itu mengalir seperti arus dari tempat yang sempit didorong oleh nafas Tuhan. Biar itu mengalir, menyalakan turbin ilahi di dalam setiap pernikahan, di dalam setiap rumah tangga, di dalam setiap usaha yang dipegang oleh orang percaya, di dalam setiap kehidupan kita, di dalam kesehatan kita ada turbin yang dinyalakan. Dan Tuhan, kami percaya bahwa sekalipun kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, namun terang-Mu terbit atas kami, kemuliaan-Mu terbit atas kami, bahwa terang ilahi yang dihasilkan dari dalam diri kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Thank you Jesus, kami mengucap syukur. Sekarang Roh Kudus, biarlah hadirat-Mu turun. Mari kita buka kedua tangan kita. Buka, ambil 1 menit, kita buka kedua tangan kita. Dan kita izinkan hadirat Tuhan settle, turun atas saudara. Tenang. Mari Roh Kudus, biar hadirat-Mu bertambah kuat sekarang. Biar hadirat-Mu, kuasa-Mu nyata. Biarlah ketakutan sirna, dusta, kebohongan sirna, kecemasan, kekhawatiran sirna. Dalam kemuliaan hadirat Tuhan, sukacita dipulihkan, rasa percaya pada Tuhan dipulihkan hari ini. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Thank you. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Amin. 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 God bless you. Shalom kepada seluruh jemaat yang ada di GBI Tanjung Duren. Saya percaya berkat Tuhan luar biasa untuk gerejamu, komunitasmu, dan setiap keluarga. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan doa syafaat dan doa berkat. Mari saudara-saudara kita bersatu hati dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan boleh Kau sampaikan melalui hamba Tuhan ini Bapa. Tuhan, biar setiap firman disampaikan itu boleh menjadi rema yang manis untuk kami Bapa. Untuk kami tetap kuat bersama-Mu ya Tuhan dalam menghadapi hari-hari ini Bapa.
Kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang baik daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh bekerja luar biasa Tuhan setiap detik hidup kami Bapa. Setiap keluarga demi keluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tutup fokus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biar hidup kami boleh menjadi berkat ya Tuhan untuk setiap orang-orang yang ada di sekitar kami Bapa. Dan juga Tuhan, kami gak lupa berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin di atas kami ya Tuhan. Dari gembala sidang kami Tuhan, dari Pak Niko dan keempat wakilnya Bapa. Tutup fokus mereka semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biar mereka semakin hari boleh semakin dapat visi yang tajam daripada-Mu. Untuk bawa kami semua masuk dalam rencana yang indah ya Tuhan. Untuk Bapak Gembala rayon kami Tuhan, Pak Samuel Gunawan ya Bapak. Tuhan terima kasih Tuhan untuk beliau ya Bapak. Pakai beliau dahsyat dan ajaib ya Tuhan beserta wakil-wakilnya Bapak. Untuk bawa rayon 1B ini masuk dalam rencana-Mu yang dahsyat Tuhan setiap cabang-cabangnya Tuhan. Bahkan untuk tempat ini Bapak rohani kami Tuhan, untuk Pak Agustinus ya Bapak. Tuhan tutup fokus Pak Agus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biar Pak Agus semakin tajam Kau pakai dahsyat ajaib ya Tuhan. Untuk melahirkan Tuhan prajurit-prajurit-Mu Tuhan yang manis Tuhan, penuh berkarakter Kristus, penuh kasih dan berdampak daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kami semua Tuhan, untuk GBI Tanjung Duren gereja ini Tuhan. Biar gereja ini boleh kedapatan berkenan di hadapan-Mu Tuhan dari hari demi hari Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga lepaskan shalom Tuhan untuk Tanjung Duren ya Bapak. Di sekitar Tuhan, biar damai sejahtera sukacita berlimpah-limpah daripada-Mu boleh turun ya Tuhan untuk Tanjung Duren ya Bapak. Bahkan Tuhan kami berdoa Tuhan untuk negeri kami Tuhan, Indonesia ya Tuhan. Damailah Indonesiaku ya Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu Tuhan turun untuk Indonesia ya Bapak. Indonesia menjadi negara yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu kaki diam-Mu tuh ada di negeri kami Tuhan. Kami cinta Indonesia ya Tuhan. Kami cinta bangsa ini Bapak. Dan kami berjuang untuk bangsa ini Tuhan boleh dituai oleh kerajaan-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik ya Bapak. Biar kami semua boleh berdampak ke Tuhan di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih, Engkau sungguh baik ya Bapak. Sebelum kami tutup ibadah ini Tuhan, kami siap terima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhanku menyertai aku dan melindungi aku dari banyak malapetaka, sehingga dosa kita tidak menimpa aku. Mari saudara, kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan yang terbaik daripada Allah Bapa, kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai hidup kita mulai hari ini sampai dengan kekal selama-lamanya. Biarlah kita terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.